Itu sebenarnya tema besarnya itu tentang ketaatan, tentang taat. Kenapa 24/7? Jadi 24/7 itu menggambarkan kayak every day, every time gitu, day by day gitu, hari demi hari dalam kehidupan kita tuh harus taat sama Tuhan supaya lewat hidup kita yang taat sama Tuhan itu hidup kita tuh menghasilkan kehidupan buat diri kita sendiri ataupun buat sekeliling. Apa sih kalau ini piton sawah itu. Aku di sini sebagai direktur, jadi aku yang bikin konsep tentang acara ini keseluruhan dan aku juga yang ngedirect. Persiapannya itu kita mulai di bulan Mei, jadi saat orang lain itu masih baru beres Paskah ya, kita udah vibes-nya tuh Natal. Di kepanitiaan Natal tahun ini, aku sebagai Director of Photography, tugasnya ngapain? Yang pertama kalau buat short movie, aku ada bikin storyboard, terus nentuin pengambilan angle kamera juga. Nah kalau buat di tapping ibadah, aku bantuin nge-direct kameramen buat ngambil angle-nya tuh kayak gimana sih buat di ibadah gitu. Pertama kali ditunjuk jadi karakter Jack, terima apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak pede dengan nge-acting gitu loh. Kayaknya nggak bisa deh berakting gitu. Bukan jalannya gitu, kayak bukan tempatnya. Nggak mau repot sih sebenarnya. Halo semuanya teman-teman, perkenalin nama aku Kalista Priscilia. Aku, bentar kak, ini sebenarnya biodata sebutin gitu. Jack itu seorang musisi dan di tengah dia lagi naik daun, boom, terjadilah sesuatu yang terjadi dalam hidup dia. Dia tuh karakternya Melan, tapi dia selalu berusaha yang terbaik yang bisa dia kasih untuk sekelilingnya gitu lewat karya-karya dia. Jan ini orang yang bisu, dia punya kekurangan, tapi dia punya semangat hidup. Dia tuh cheerful orangnya, terus benar-benar bisa bisa bawa sukacita gitu bagi orang sekitar. Jadi kendala itu karena semua persiapannya itu dari meetingnya sendiri juga online. Hampirnya 90% meeting online gitu. Jadi itu cukup jadi kendala sih, apalagi kemarin kan PPKM-nya cukup ketat gitu ya. Terus kendala lainnya karena kami semua baru, termasuk saya juga pertama kali megang satu event, jadi bener-bener kami semua bener-bener belajar gitu. Semuanya cuman pakai modal taat kayak aja kayaknya gitu, bener-bener hidup banget ini ketaatan tuh buat kita semua gitu. Gue lihat ke sini ya? Iya. Oh iya. Kalian bisa. Itu Sabar ya. Oke. Ini kita apa sih? Judulnya apa sih? Kendalanya tentu sangat banyak.
apalagi judul kita 24/7 ya, kita bekerja juga 24/7. Tapi yang paling besar kendala buat aku tuh, sini aku kan sebagai direktur, jadi kayak hampir semua orang itu kerjanya di bawah aku. Nah, sedangkan semua orang itu usianya lebih tua dari aku, dan aku benar-benar panitia paling kecil di Natal ini. Jadi aku harus bisa kayak kerja dengan pede, tapi juga harus sopan karena mereka semua senior, tapi juga harus bisa nyamain standarnya mereka. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a Pertama, glorious night, it's aku tuh Christmas. bukan tax person, jadi selama di kepanitiaan ini megang banyak bidang, berhubungan sama banyak orang, mau nggak mau I need to force myself buat ngomong di chat panjang lebar sama banyak orang. Terus yang kedua, nggak semua bidang di bawah art division ini aku paham, nggak sejago itu, jadi di sini aku harus banyak explore, harus sering-sering buka Pinterest, nyari ide dan sebagainya. Be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Ini buat pembuatan lagu Melangkah ini, kita sebenarnya nggak pernah brainstorming gimana kayak profesional gitu ya, nggak ya? Jadi cuma kita dikasih request bahwa di Natal tahun ini kita pengen punya lagu sendiri, handmade. Pengen temanya kayak gini, cerita short movie seperti ini, dan mereka pengen mengangkat dari cerita tersebut jadi sebuah lagu. Nah, jadi kita kepisah juga, gue bikin liriknya doang, si Epeng ini. Jadi dia ini bikin lagunya, dan gue bikin liriknya kayak gitu. Meski bibir ini tak berkata dan dunia hampa tak suara, bangkit dan terus berlari, maju melangkah meski tak pasti, teruslah engkau bermimpi. Janganlah gentar bergerak melangkah. Kalau saya dari lirik sendiri itu sebenarnya karena kegelisahan gue pribadi ya, selama 2 tahun ini kan pandemi, kita nggak bisa kemana-mana aja, terus kayak di rumah doang, terus gue kayak merasa bahwa wah kayaknya ini kalau kayak gini terus masa depan kayak gimana gitu kan ya. Sempat takut juga iya, galau juga iya, gelisah lah pokoknya seperti diaduk. Itu udah sempat numpuk semuanya di otak, tapi begitu dikasih request mau bikin lagu, wah gue ambil semua yang ada di otak, ditumpahin semua. Itu merupakan kekhawatiran, kegelisahan, mungkin nggak gue pribadi juga, tapi ada orang-orang lain juga di luar sana selama pandemi ini yang ketakutan, yang mereka takut akan masa depan mereka, yang mereka takut kira-kira nanti ke depannya kayak gimana, yang mereka sama sekali nggak tahu sekitar 2 bulan, setahun lagi, 2 tahun lagi kayak gimana. Nah itu semua tertumpahkan di lagu ini. Gue sih ikutan ini ya. Cuman yang gue suka, yang menarik buat gue adalah gini. Gue tuh nggak kepikiran sama sekali dari liriknya. Cuman ada doang. Tapi gue sempat kayak kepikiran kayak ini kayaknya kalau buat kata-kata yang nanjong lah ya, kata-kata yang nendang gitu. Kayak ini pas di sini dah. Dan ternyata bener pas kita sama-sama kita gabungin, ya gue kayak wah bisa pas gini. Padahal kita nggak ketemu. Iya, kita nggak ketemu gitu. Lirik dan nadanya bisa pas, bisa sama-sama enak. Tambah juga kita produksi musiknya juga oke gitu. Ada Meno juga ya, bantu Meno. Wah, ada Meno ntar di sini. Ada Meno di sini. Ada Meno. Harusnya ada di sini Meno. Ya gitu. Mungkin kalau misalkan ngelihat teman-teman kita yang memiliki keterbatasan sebagai orang yang bisu tuh kayak sepertinya kayak mudah gitu ya, tapi waktu dipelajari lebih dalam tuh susahnya. Kenapa? Karena ada beberapa yang mungkin misalkan ada bahasa tangan gitu ya, bahasa tangan, bahasa isyarat yang pakai tangan itu tuh dalam misalkan gimana ya jelasinnya, Kak boleh dikat dulu nggak, aku deg-degan. The herald angels sing glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Oke,
Jadi yang menarik dari karakternya Janet ini, dia itu kan digambarkan sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan. Dan dia itu merupakan seorang yang bisu. Ini sih yang benar-benar aku belajar banget dari Janet. Karena dari karakter ini, aku belajar kalau misalkan seseorang itu nggak perlu harus jadi seseorang yang sempurna dulu buat punya mimpi. Sebenarnya semua scene sama aja. Waktu gue harus pakai perasaan gitu ya, harus ngeluarin emosi gue, entah itu harus kayak sedih, nangis, atau marah gitu. Tapi lingkungan gue sekitarnya tuh bikin ketawa terus, itu yang susah sih sebenarnya. Kalau kesan-kesannya selama jadi panitia Natal, yang pastinya selama proses syuting, selama proses tapping, seru banget. Tapi mungkin pasti ada halangannya, karena kita semua punya karakter yang berbeda, kita semua juga punya kesibukan masing-masing. Jadi buat jadwal itu kadang suka susah buat nyesuaiin. Banyak banget momen-momen kayak dimana aku stuck banget, gak tahu ini acara mau dibikin kayak apa, mau konsepnya gimana, cara hubungin orang gimana, gak tahu. Tapi akhirnya aku belajar buat bertahan terus, gak kabur, sampai akhirnya ternyata aku bisa juga loh. Banyak belajar sih, itu yang pasti. Banyak belajar, banyak diproses. Ada up and downs-nya, gak enaknya juga banyak. Tapi seru gitu, jujur seru banget ngurusin semuanya walaupun pusing. Sering dibikin panik dan ngeblank karena aku pun masih belajar. Yang biasanya cuman pegang satu bidang, yang bidangnya pun gak asing, biasanya megang wardrobe, kali ini harus megang banyak bidang. Dan itu cukup bikin terkaget-kaget dan harus mikir cepat. Lewat acara Natal ini supaya setiap yang ibadah bisa terberkati pastinya. Terus tema 247 Obey bisa merema dalam kehidupan setiap yang ibadah. Semoga teman-teman semua juga boleh diberkati yang pertama, dan juga bisa terhibur juga, dan bisa kasih tahu juga ke teman-teman yang lain gitu kalau misalkan kita itu punya satu juru selamat yang gak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Harapan aku tentunya semoga teman-teman semua bisa diberkati sama acara Natal ini, juga biar bisa menghibur teman-teman di hari Natal, dan semoga bisa ngobatin kangennya teman-teman sama gereja, sama Natalan di gereja. Dan yang terakhir buat yang dengar cerita ini, mungkin semoga bisa menginspirasi juga buat teman-teman di luar sana kalau usia itu nggak ngebatasin kita buat pelayanan, buat jadi berkat buat orang. Semoga kalian semua bisa belajar hal baru, bisa ngerti lagi tentang apa arti obey, dan juga yang pasti belajar banyak hal lah dari Natal tahun ini. Harapannya buat Natal tahun ini, biar teman-teman semua yang ibadah, yang nonton, dari PPW, nonton shoot movie-nya, sampai sermonnya, teman-teman semuanya diberkatin, teman-teman semuanya belajar sesuatu, dapat sesuatu, dan ngerti makna Natal yang lain tuh adalah sebuah ketaatan yang Tuhan kasih contoh buat kita semua. Tuhan lahir buat kita tuh bentuk ketaatannya Tuhan gitu. Buat semua yang ikutan ibadah 24/7, yuk kita sama-sama belajar buat taat setiap hari. Buat kita semua lah yang mungkin lagi ngerasain lagi di bawah, mungkin lagi di atas, tapi ingat kalau kita tuh hidupnya terus berjalan, melangkah. Waktu kita di bawah, kita harus berani buat bermimpi, dan untuk kita di atas jangan lupa kita jangan sombong, dan jangan lupa lah kita pernah di bawah gitu. Jadi sama-sama lah melangkah gitu. Jangan pernah takut bermimpi. Jangan pernah takut bermimpi. Terus langkah bermimpi ya. Mulai bergerak, mulai melangkah, dan capailah mimpi kalian. Merry Christmas semuanya. Merry Christmas! Enjoy the service, dadah! Enjoy the service! Enjoy the service! Thank you! God bless! Enjoy the service, bye-bye!